Jadi seorang nabi itu sudah dikasih tahu kejadian masa depan. Tapi mereka tidak boleh bergerak sebelum diizinkan. Tidak boleh bergerak dengan nafsu. Oleh ulama-ulama tua kita disebut ini ilmu gerak. Gerak hati. Silakan Pak Bupati, Pak Ketua ya. Pelajari ilmu ini. Pada Andin, ini penting sekali ini. Ilmu gerak hati. Kalau nggak tahu rumusnya cukup sholat 2 rakaat. Zaman bang, Sari alaihissalam. Ini semua marifat ilmu hakikat ada di dalam sholat. Maka orang alim marifat pasti sholat. Karena semua kunci ada di situ. Selesai sholat, lanjut perjalanan. Dalam perjalanan, ini sering saya kisahkan. Sayyidina Musa terlihat di kuburnya. Nabi Musa sudah meninggal, sudah wafat. Terus yang dilihat Nabi Muhammad SAW apa? Nabi Musa sholat di dalam kubur. Itu sholat apa? Yang sholat siapa? Dan Nabi Musa sudah meninggal 2000 tahun yang lalu. Sholat apa itu, Pak? Ada syariat setelah mati. Orang kalau udah mati wajib sholat ya. Kata wajib itu bagi yang punya badan. Kalau badan sudah pisah dengan nyawa, sholat itu bukan lagi wajib, tapi kebutuhan. Maka orang yang sudah butuh sholat, dia sudah mati sebelum mati. Jadi sholatnya masih terpaksana nih. Nggak enakan gitu. Atau masih harap pahala. Masih ya. Maka sholat itu kalau ahli fikih, nasi usolli farta subhi raka'ataini lillahi ta'ala. Itu ahli fikih. Karena Allah, karena berharap pahala dari Allah. Itu ahli fikih. Itu level awam boleh. Mau selama-lamanya jadi orang awam. Mau selama-lamanya jadi orang awam. Mau selama-lamanya kelas 1 SD. Mau naik kelasnya. Mau naik kelas. Tapi kata dia nanti bintah ini. Kita buka satu aja ya. Ada lillah, ada billah. Ada lillah, ada bil. Jadi kalau baca usolli fardal maghribi salasa raka'atin billahi ta'ala. Baca dulu lillahi. Kalau saya baca 3. Lillahi wa billahi. Ada lagi lanjutannya. Ada lagi lanjutan 3 tuh, ada lagi 3 kali 3. Kalau dibaca panjang. Baru kita faham. Tapi itu mainan kolbu. Bisa dilafazkan, boleh juga tidak dilafazkan. Apa billah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Apa arti billah? Aku berlindung kepada Allah. Itu terjemahan. Bukan ilmu itu. Terjemahan cuma translate. Cuma mindahin bahasa. Burung beo. Tahu burung beo? Cuma ngulang kalimat. Tapi nggak paham maknanya. A'udzu. Aku kembali berlindung. Kalau dalam bahasa Melayu lama, ini kan pesisir ini orang Dayak Melayu nih ya, benar gak? Kalau guru kami mati, kita sebut Tuan Syekh berlindung ke hadirat Allah. Apa arti berlindung? A'udzu. Berpulang. Maka a'udzu itu mematikan diri sebelum
mati. Meniadakan daya upaya kecuali dengan dayanya upayanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kajian yang tinggi itu ada di lafaz yang kita baca hari-hari. Oleh karena itu saya buka aja Pak. Yang boleh dibuka. Kenapa? Sampai kapan orang dia ilmunya begitu terus makannya nasi tiap hari nggak ada lauknya. Mau makan nasi tiap hari nggak ada lauknya. Kok betah makan tiap hari nggak ada lauknya? Kok betah santapan sholat yang nggak ada maknanya? Sholat itu putul. Sholat itu makanan ruh, makanan kolbu. Kalau nggak diberi makna, nggak ada rasanya. Itu yang membuat orang buru-buru mau selesai sholat. Cepat-cepat kalau sholat. Jadi cek ya. Ciri orang sudah menikmati sholat dia di tempat ramai lama, di rumah juga lama. Di masjid dia sholat sunat, di rumah juga sholat sunat. Benar begitu belum? Nah, aku aja belum. Ya, di masjid aja mah sholat sunat, kalau gini, rumah. Jadi, a'udzubillah, aku berlindung di terjemahan harfiah dia, bah, secara translate. Bah, apa arti bah? Bismillah, dengan nama Allah. Billah, dengan Allah. Sebenarnya ada ilmu namanya ilmu titik, tapi saya nggak boleh buka Pak. Biar penasaran aja ya. Jadi titik di bawah batu ada ilmunya, tapi itu ilmu tanah malam. Maka a'udzubillah, aku berlindung menghabiskan semua sifat-sifatku yang nyata hanya sifat Allah. Menghabiskan semua fi'il perbuatanku yang nyata hanya perbuatan Allah. Jadi kalau takbir, yang bikin kita bisa angkat tangan siapa? Allah, betul. Yang bikin kita bisa rukuk siapa? Allah, benar. Yang bikin kita bisa sujud? Ya Allah. Kalau begitu, pantas gak gerak-gerak Allah, tubuh milik Allah, nyawa milik Allah, ruh hembusan Allah, lalu minta pahala dari Allah. Pantas gak? Saya minjam mobil bandusnya Pak Bupati, dipakai 5 hari. Keliling ini Kalimantan. Habis pulang saya bilang, Pak Bupati, saya sudah pakai mobil Pak Bupati 5 hari, mana hadiahnya? Itu waras gak?